Firman Tuhan Harian. Saat ini, ada orang-orang yang masih belum memahami pekerjaan baru apa yang telah Tuhan mulai. Di antara bangsa-bangsa lain, Tuhan telah memulai awal yang baru. Dia telah memulai zaman yang baru dan memulai pekerjaan baru. Dan Dia melakukan pekerjaan ini atas keturunan Moab. Bukankah ini adalah pekerjaan terbarunya? Di sepanjang sejarah, tak seorang pun pernah mengalami pekerjaan ini sebelumnya. Tak seorang pun pernah mendengar tentang hal ini, apalagi menghargainya. Hikmat Tuhan, keajaiban Tuhan, kedalaman Tuhan yang tak terselami, kebesaran Tuhan, dan kekudusan Tuhan, semuanya diwujudkan melalui tahap pekerjaan ini, pekerjaan pada akhir zaman. Bukankah ini adalah pekerjaan baru, pekerjaan yang menghancurkan pemahaman manusia? Ada orang yang berpikir seperti ini. Karena Tuhan telah mengutuk Moab dan berkata bahwa Dia akan meninggalkan keturunan Moab, bagaimana mungkin Dia kini menyelamatkan mereka? Ini adalah orang-orang yang berasal dari bangsa-bangsa lain yang dikutuk Tuhan dan diusir dari Israel. Orang Israel menyebut mereka anjing kafir. Dalam pandangan semua orang, mereka bukan hanya anjing kafir, melainkan lebih buruk lagi, anak-anak kebinasaan. Dengan kata lain, mereka bukanlah umat pilihan Tuhan. Mereka mungkin telah dilahirkan di dalam lingkup Israel, tetapi mereka bukanlah bagian dari bangsa Israel dan diusir ke antara bangsa-bangsa lain. Mereka adalah orang-orang yang paling hina. Justru karena mereka adalah yang paling hina di antara umat manusia, Tuhan melaksanakan pekerjaannya untuk memulai sebuah zaman baru di antara mereka, karena mereka adalah gambaran dari umat manusia yang rusak. Pekerjaan Tuhan itu selektif dan ditujukan untuk kelompok tertentu. Pekerjaan yang Dia lakukan di antara orang-orang itu sekarang juga dilaksanakan di antara ciptaan. Nuh adalah makhluk ciptaan Tuhan, begitu pula keturunannya. Setiap orang di dunia ini yang terdiri dari darah dan daging adalah makhluk ciptaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ditujukan kepada seluruh ciptaan. Pekerjaan ini tidak tergantung pada apakah orang telah dikutuk setelah mereka diciptakan atau tidak. Pekerjaan pengelolaannya ditujukan kepada seluruh ciptaan, bukan kepada umat pilihan yang tidak terkutuk. Karena Tuhan ingin melaksanakan pekerjaannya di antara ciptaannya, Dia pasti akan melaksanakannya sampai tuntas dan berhasil, dan Dia akan bekerja di antara orang-orang yang bermanfaat bagi pekerjaannya. Karena itu, Dia menghancurkan seluruh pemahaman ketika Dia bekerja di antara manusia. Baginya, kata-kata dikutuk, dihajar, dan diberkati tidak ada artinya. Orang Yahudi itu baik seperti umat pilihan Israel. Mereka adalah orang-orang dengan kualitas dan kemanusiaan yang baik. Pada mulanya, di antara merekalah Yahweh memulai pekerjaannya dan melakukan pekerjaannya yang mula-mula. Tetapi tidak ada manfaatnya jika Dia melakukan pekerjaan penaklukannya terhadap orang Israel pada zaman sekarang ini. Meskipun mereka juga merupakan bagian dari ciptaan, dan mungkin ada banyak hal yang positif tentang mereka, tetapi akan sia-sia untuk melaksanakan tahap pekerjaan ini di antara mereka. Tuhan tidak akan dapat menaklukkan siapapun, juga tidak akan dapat meyakinkan seluruh ciptaan
Itulah sebabnya Dia mengalihkan pekerjaannya kepada orang-orang dari negeri Sinaga Merah yang sangat besar ini. Yang terpenting di sini adalah tindakannya memulai sebuah zaman, menghancurkan semua aturan dan semua pemahaman manusia, dan juga mengakhiri pekerjaannya di seluruh zaman kasih karunia. Jika pekerjaannya pada zaman sekarang ini dilaksanakan di antara orang Israel, pada saat rencana pengelolaan 6.000 tahunnya hampir selesai, semua orang akan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas orang Israel saja, bahwa orang Israel adalah satu-satunya umat pilihan Tuhan, bahwa hanya orang Israel sajalah yang berhak mewarisi berkat dan janji Tuhan. Inkarnasi Tuhan selama akhir zaman di bangsa lain, di negeri Sinaga Merah yang sangat besar, menuntaskan pekerjaan bahwa Tuhan adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Dia menyelesaikan seluruh pekerjaan pengelolaannya, dan Dia mengakhiri bagian inti dari pekerjaannya di negeri Sinaga Merah yang sangat besar. Inti dari ketiga tahap pekerjaan ini adalah penyelamatan manusia, yaitu membuat seluruh ciptaan menyembah Sang Pencipta. Karena itu, ada makna yang besar pada setiap tahap pekerjaan. Tuhan tidak melakukan apapun yang tak bermakna atau tak bernilai. Di satu sisi, tahap pekerjaan ini memulai sebuah zaman baru dan mengakhiri dua zaman sebelumnya. Di sisi lain, pekerjaan ini menghancurkan seluruh pemahaman manusia dan semua kepercayaan dan pengetahuan lama manusia. Pekerjaan dua zaman sebelumnya dilaksanakan menurut berbagai pemahaman manusia. Tetapi, tahap ini sama sekali melenyapkan pemahaman manusia dan dengan jalan itu sama sekali menaklukkan umat manusia. Melalui penaklukan keturunan Moab, melalui pekerjaan yang dilaksanakan di antara keturunan Moab, Tuhan akan menaklukkan segenap umat manusia di seluruh alam semesta. Inilah makna terdalam dari tahap pekerjaannya ini, dan inilah aspek paling berharga dari tahap pekerjaannya ini. Bahkan, jika engkau sekarang menyadari bahwa statusmu rendah dan bahwa engkau bernilai rendah, engkau akan tetap merasa bahwa engkau telah bertemu dengan hal yang paling menggembirakan. Engkau telah mewarisi berkat yang sangat besar, menerima janji yang besar, dan engkau dapat membantu menyelesaikan pekerjaan besar Tuhan ini. Engkau telah melihat wajah Tuhan yang sesungguhnya, engkau mengenal watak yang melekat pada Tuhan, dan engkau melakukan kehendak Tuhan. Kedua tahap pekerjaan Tuhan yang sebelumnya dilaksanakan di Israel. Jika tahap pekerjaannya selama akhir zaman ini juga dilaksanakan di antara orang Israel, tidak hanya seluruh makhluk ciptaan akan mempercayai bahwa hanya orang Israel sajalah umat pilihan Tuhan, tetapi seluruh rencana pengelolaan Tuhan akan gagal memperoleh hasil yang diharapkan. Selama masa di mana kedua tahap pekerjaannya dilaksanakan di Israel, tidak ada pekerjaan baru, juga tidak ada pekerjaan memulai zaman baru yang dilaksanakan di antara bangsa-bangsa lain. Tahap pekerjaan zaman sekarang, pekerjaan memulai sebuah zaman baru, pertama kali dilaksanakan di antara bangsa-bangsa lain. Selain itu, pekerjaan ini pada awalnya dilaksanakan di antara keturunan Moab, dengan demikian memulai seluruh zaman itu. Tuhan telah menghancurkan setiap pengetahuan yang terkandung dalam pemahaman manusia, tidak mengizinkan sedikit pun dari pengetahuan itu untuk tetap ada.
Dalam pekerjaan penaklukannya, dia telah menghancurkan pemahaman manusia, yaitu pengetahuan manusia yang terdahulu dan usang. Dia membiarkan manusia melihat bahwa dengan Tuhan tidak ada aturan-aturan, bahwa tidak ada yang usang mengenai Tuhan, bahwa pekerjaan yang dia lakukan benar-benar merdeka, benar-benar bebas, bahwa dia benar dalam apapun yang dilakukannya. Engkau harus sepenuhnya tunduk pada pekerjaan apapun yang dilakukannya di antara ciptaan. Semua pekerjaan yang dilakukannya memiliki makna dan dikerjakan seturut kehendak dan hikmatnya sendiri dan bukan berdasarkan pada pilihan dan pemahaman manusia. Jika sesuatu bermanfaat bagi pekerjaannya, dia melakukannya. Dan jika sesuatu tidak bermanfaat bagi pekerjaannya, dia tidak melakukannya, betapapun baiknya hal itu. Dia bekerja dan memilih penerima dan lokasi pekerjaannya seturut dengan maksud dan tujuan pekerjaannya. Ketika dia bekerja, dia tidak mengikuti aturan-aturan di masa lalu ataupun mengikuti cara-cara lama. Sebaliknya, dia merencanakan pekerjaannya berdasarkan arti penting pekerjaannya. Akhirnya, dia akan memperoleh hasil nyata dan tujuan yang diharapkannya. Jika engkau tidak memahami hal-hal ini sekarang, pekerjaan ini tidak akan berdampak apapun dalam dirimu.